karena terbius dengan kegantengannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru satu hijab diangkat, belum ada satupun orang yang bisa memandang langsung wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena cahaya yang memancar di wajahnya dan juga kewibawaan yang meliputi kegantengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan idza jalasa fi majlisin bagiyatibuhu ayyaman wa in tagayab. Rasulullah SAW kalau duduk di satu majelis udah kelar, udah bubar, Rasulullah pulang, kemudian wangi yang harum ada pada diri Rasulullah SAW tertinggal di tempat Rasulullah duduk. Walaupun Rasulullahnya udah pulang berhari-hari, itu wangi masih tersisa di tempat yang Rasulullah bekas duduk. Wanginya masih ada di situ. Idza mara fi tariqin urifa min tibihi annahu qad mara fi. Maka dikatakan kalau Rasulullah melewati satu jalanan, maka sahabat-sahabat semuanya bisa tahu tadi Rasulullah lewat sini. Kenapa? Dari wangi harum tubuhnya Rasulullah SAW yang tertinggal di jalanan tersebut. Kalau duduk di majelis, wanginya beliau tertinggal. Kalau melewati satu jalan, harum wangi yang keluar dari tubuh beliau meninggalkan di jalan-jalan tersebut. Sehingga salah satu istri Rasulullah SAW, kalau Rasulullah datang kepada mereka, ini istrinya Rasulullah sudah siapin mangkok. Buat apa? Untuk memeras keringatnya Rasulullah. Dimasukin ke mangkok, kemudian nanti dibuat minyak wangi. Kenapa? Karena wangi yang paling mulia adalah wangi yang keluar dari tubuhnya Rasulullah SAW. Dibuat minyak wangi sebenarnya. Satu lalat pun belum pernah ada yang hinggap di tubuhnya Rasulullah. Satu lalat belum ada yang pernah hinggap. Karena lalat itu biasanya hinggap di tempat-tempat yang bau, yang baunya kurang enak, biasanya ada lalat di situ. Tapi kalau ada yang harum, lalat nggak ada. Rasulullah SAW tubuhnya mengeluarkan harum yang semerbak, sehingga lalat pun tidak ada yang hinggap di tubuhnya. Nggak kayak kita dilalerin terus tiap hari. Bangun tidur dilalerin, bangun tidur dilalerin. Tapi Rasulullah SAW enggak. Rasulullah SAW kalau lewat satu jalan siang hari, ketika matahari ya sedang terik-teriknya, kalau lewat itu Rasulullah kagak ada bayangannya. Kagak ada bayangan. Kalau Rasulullah lewat kagak ada bayangan. Malam hari ataupun siang hari kagak ada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW terbuat dari cahaya, diciptakan dari cahaya. Cahaya dengan cahaya kagak ada bayangannya. Kalau kita, tubuh kita masih ada, siang hari kita lewat, kena matahari pasti ada bayangannya. Kalau manusia lewat nggak ada bayangannya, jangan-jangan bukan manusia. Tapi Rasulullah SAW kagak, karena beliau terbuat dari cahaya. Cahaya dengan cahaya nggak akan bakal pernah ada bayangan. Sehingga Rasulullah SAW menjadi makhluk manusia yang paling mulia yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Sehingga Rasulullah SAW berpesan, taraktu fikum tsagalain, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Yang pertama kitabullah, yang kedua wasunnati. Kitabullah yaitu Al-Quran, yang kedua sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan aku tinggalkan dengan makna yang sama tapi jawabannya beda. Rasulullah SAW mengatakan aku tinggalkan kalian dua hal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua wa itrati ahli baiti. Dan aku tinggalkan kepada kalian ahli baitku, zuriyahku, kata Rasulullah SAW. Siapa yang memegang terhadap dua hal ini di dunia, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Nggak bakal tersesat lah di dunia wala fil akhirat. Nggak di dunia ataupun di akhirat nggak bakal tersesat kalau menjadi pegangannya atau pedomannya Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Al-Quran dan juga itrati ahli baiti, ahli baitnya Rasulullah SAW. Ahli bait Rasulullah yang berada di jalannya Rasulullah, yang menempuh setapak demi setapak jalan perjalanan salafus solihin, yaitu salaf soleh mereka, sehingga mereka berada di jalannya Rasulullah SAW. Orang yang berada di jalannya Rasulullah SAW
maka mereka akan selamat di dunia dan juga di akhirat.